Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan saya Intan Fahira sebagai moderator dengan rekan saya Fitri Anissa Zanova, Mutia Novliani, dan Mimi Hilma Herita. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar menurut teori belajar kognitif. Secara etimologi, istilah kognitif berasal dari kata cognition, artinya adalah pengertian, mengerti. Dalam artian luas, cognition adalah perolehan, penataan, dan penggunaan serta pengetahuan. Selanjutnya, belajar. Belajar menurut teori kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek nasional yang dimiliki oleh orang lain. Secara umum, teori kognitif memiliki pandangan bahwa belajar atau pembelajaran adalah suatu proses yang lebih menitikberatkan kepada proses membangun ingatan, referensi, informasi, emosi, dan aspek-aspek yang bersifat intelektual. Baiklah, saya Mutia Novliani, NIM 19053088. Di sini saya akan membahas tentang tokoh-tokoh aliran kognitif. Yang pertama ada teori perkembangan Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif seseorang adalah suatu proses yang bersifat genetik. Artinya, proses belajar itu didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Oleh sebab itu, makin bertambahnya umur seseorang mengakibatkan makin kompleksnya susunan sel-sel syaraf dan juga makin meningkatnya kemampuan, khususnya dalam bidang kualitas intelektual atau kognitif. Menurut Piaget, proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangan sesuai dengan umurnya. Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi beberapa tahap, yaitu 1. Tahap sensori motor, yaitu umur 0 sampai 2 tahun. Tahap ini yang menonjol adalah kegiatan motorik dan persepsi yang sangat sederhana. Yang B, tahap operasional, yaitu umur 2 sampai 7 atau 8 tahun. Tahap ini lebih ditandai dengan penggunaan simbol atau bahasa isyarat. Tahap ini juga dimulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. Tahap ini memiliki dua macam tahapan, yaitu preoperasional umur 2 sampai 4 tahun. Tahap ini akan mulai mampu menggunakan bahasa dalam mengembangkan konsep yang dimiliki walaupun konsep ini masih sederhana. Akibatnya, anak sering melakukan kesalahan dalam memahami objek yang dilihat. Yang C, tahap intuitif, umur 4 sampai 7 atau 8 tahun. Tahap ini anak mampu memperoleh pengetahuan atau informasi yang didasarkan terhadap kesan, makna, konsep yang bersifat abstrak. Yang keempat atau yang D, tahap operasional konkret, umur 7 atau 8 sampai 11 atau 12 tahun. Tahap ini ditandai dengan adanya kemampuan menggunakan aturan-aturan yang sistematis, logis, dan empiris. Yang kelima, tahap operasional formal, umur 11 atau 12 sampai 18 tahun, ditandai dengan adanya kemampuan anak dalam berpikir abstrak dan logis, serta memiliki kemampuan menggunakan pola berpikir kemungkinan, mampu berpikir ilmiah dengan pendekatan hipotetiko-deduktif dan induktif. Yang B, teori belajar menurut Brunner. Pembelajaran adalah proses untuk membangun kemampuan mengembangkan potensi kognitif yang ada dalam diri siswa. Perkembangan kualitas kognitif ditandai dengan ciri-ciri. Yang pertama, kualitas intelektual ditandai dengan adanya kemampuan menanggapi rangsangan yang datang pada dirinya. Yang kedua, kualitas atau peningkatan pengetahuan seseorang ditentukan oleh perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realistis. Yang ketiga, perkembangan kualitas kognitif bisa
dilakukan dengan cara melakukan interaksi secara sistematis antara pembimbing, guru, atau orang tua. Yang keempat, kemampuan kognitif juga ditentukan oleh kemampuan dalam mendeskripsikan bahasa. Karena bahasa merupakan alat komunikasi untuk memahami konsep-konsep yang ada diperlukan untuk mengkomunikasikan suatu konsep kepada orang lain. Kelima, kualitas perkembangan kognitif juga bisa ditandai dengan keterampilan untuk menggunakan beberapa alternatif penyelesaian masalah secara simultan dan melaksanakan alternatif sesuai dengan realitas. Materi selanjutnya, prinsip-prinsip teori belajar kognitif. Berdasarkan pendapat dari Dr. Handes Bambang Warsita yang menyatakan tentang prinsip-prinsip dasar teori kognitivisme, antara lain yaitu 1. Pembelajaran merupakan suatu perubahan status pengetahuan. 2. Peserta didik merupakan peserta aktif di dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menekankan pada pola pikir peserta didik. Yang keempat, berpusat pada cara peserta didik mengingat, memperoleh kembali, dan menyimpan informasi dalam ingatan. Yang kelima, menekankan pada pengalaman belajar dengan memandang pembelajaran sebagai proses aktif di dalam diri peserta didik. Yang keenam, menerapkan reward and punishment. Dan ketujuh atau yang terakhir yaitu hasil pembelajaran tidak hanya tergantung pada informasi yang disampaikan guru, tetapi juga pada cara peserta didik memproses informasi tersebut. Dan selanjutnya yaitu penerapan teori belajar kognitif dan pembelajaran. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi, persepsual, dan proses intelektual. Kegiatan pembelajaran yang berpijak pada teori belajar kognitif ini sudah banyak digunakan dalam merumuskan tujuan pembelajaran, mengembangkan strategi dan tujuan pembelajaran, tidak lagi mekanistik sebagaimana yang dilakukan dalam pendekatan behavioristik. Kebebasan dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar amat diperhitungkan agar belajar lebih bermakna bagi siswa. Berikut materi terakhir akan dijelaskan oleh Fitri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip kegiatan pembelajaran. Yang pertama, siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Yang kedua, anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda konkret. Yang ketiga, keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat dipentingkan, karena hanya dengan mengaktifkan siswa, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Yang keempat, untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar, perlu mengkaitkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki si belajar. Yang kelima, pemahaman dan retensi akan meningkat jika materi pembelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu, dari sederhana ke kompleks. Yang keenam, belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Yang ketujuh, adanya perbedaan individual pada diri siswa perlu diperhatikan karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.